Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang kekasih sedang main air, makasih untukmu yang sudah mampir. Sebelum lebih lanjut dengerin podcast ini, jangan lupa sholat ya. Yuk yang belum sholat silahkan sholat dulu. Sholat. Karena sholat itu gratis tis. So what's up brothers and sisters, I am Abi Gisni and this is my first podcast in this channel. Ini adalah podcast pertama saya di channel ini, dan untuk memulai saya akan ngebahas apa yang biasanya seorang muslim ucapkan ketika ia memulai suatu hal. Apa itu? Coba teman-teman tebak. Ya, basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Suatu hari saya pernah berkunjung ke salah satu rumah saudara. Terus di dinding rumahnya gitu ada tulisan estetik gitu, tahu gak? Nah tulisannya itu kalau gak salah start everything with basmalah. Tahu artinya? Mulailah segala sesuatu dengan basmalah. Basmalah itu adalah ucapan Bismillahirrohmanirrohim, atau yang ringkas minimal itu ucapan Bismillah aja, yang artinya dengan menyebut nama Allah. Bismillah ini adalah ucapan yang gampang banget diucapin. Tapi bagi yang belum biasa, ya kadang suka lupa atau kebanyakan belum tahu tentang keutamaan atau keunggulan jika kita baca basmalah. Di antara keunggulan basmalah ada sebuah hadis yang bunyinya gini: kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Yang artinya semua amalan apabila tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus. Jadi kalau kita memulai sesuatu gak diawali bismillah, itu jadi sebab kita terputus dari keutamaan dan keberkahan, dan bahkan jadi gak berpahala sama sekali kalau dalam hati kita sama sekali gak ada niat karena Allah. So Rasulullah memberi contoh kepada kita untuk memulai sesuatu hal yang baik dengan bismillah. Meskipun sebenarnya gak semuanya juga. Ingat ya, gak semuanya juga harus ada basmalah. Ada amal-amal yang cukup dengan niat ikhlas dalam hati. Asal kita sudah beriman, amalan tersebut sesuai dengan yang dicontohkan, maka amal tersebut insya Allah diterima oleh Allah. Ya seperti sholat contohnya. Sholat kan gak diawali bismillah, tapi sholat itu kan muftatahatun bitakbir. Sholat itu diawali dengan takbir, but tetap dalam hati kan niat karena Allah. Itu sudah cukup buat sholat kita sah. Nah contoh yang harus banget pakai bismillah itu adalah ketika nyembelih hewan kurban yang halal disembelih lah. Rasulullah melarang orang-orang yang memakan binatang ternak yang dilakukan dengan menyembelihnya tanpa menyebut basmalah. Kata Rasul, wala ta'kulu mimma lam yudhkarus mallahi alaih. Janganlah kamu makan dari hewan yang di situ tidak disebut nama Allah. Tapi tentu basmalah ini bukan alat penghalal juga ya. Misalnya hewannya haram nih, seperti babi dan sebagainya, terus disembelih pakai basmalah, ya tetap aja haram. Jadi selanjutnya teman-teman hati-hati, basmalah itu bukan bacaan yang bisa merubah yang haram jadi halal. Kalau kegiatan yang kita lakukan itu haram nih, ya gak boleh baca basmalah. Contoh ada yang bilang, gue kalau mau pegang tangan pacar gue nanti pakai basmalah biar berkah. Ya gak ada bro kayak gitu. Kalau udah nikah sih gak apa-apa. Kalau udah nikah boro-boro pas pegangan tangan saling pandang dengan tatapan sayang aja, itu udah ngalir deh pahala terus dari Allah. Nah brothers and sisters, ingat ya, jadi basmalah itu untuk hal yang baik-baik saja. Contoh kalau kita mau nulis sesuatu, entah itu surat, pesan dan sebagainya, kita dicontohkan oleh Rasul untuk menuliskan basmalah. Para ulama pun sebelum menulis kitab-kitabnya pasti lebih dahulu nulis basmalah. Karena apa? Mereka juga ikut
apa yang dicontohkan oleh Allah. Allah pun memulai ayat Al-Quran itu dengan basmalah ya, di surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Untuk yang menganggap bahwa basmalah itu adalah bagian dari ayat Al-Fatihah, kan itu ada beda pendapat ya. Nah itu, jadi harus yang baik-baik saja. Ingat, sekali lagi jangan gunakan basmalah untuk hal-hal yang jelek atau hal-hal yang haram. Contoh nih, kita nulis untuk seseorang yang kita suka, tapi kita ngajak pacaran, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ukhti, sejak bertemu kamu, aku jadi tak enak makan, tak enak tidur. Hati gelisah selalu terpikir dan terbayang wajahmu dan senyummu. Oleh karena itu, misalnya, dengan surat ini aku ungkapkan perasaan dari hati yang terdalam. Maukah kamu jadi kekasih hati dan belahan jiwaku? Ya, pret ya. Ngajak pacaran itu ya jangan pakai basmalah. Karena mengajak untuk takrobuz zina itu kan tidak boleh, kecuali kalau ngajak nikah baru itu ya kupinang kau dengan bismillah. Nah, jadi untuk perkara-perkara yang baik saja yang dicontohkan oleh Rasul, jangan lupa kita baca basmalah. Itu adalah pengingat kita bahwa amal yang kita lakukan ini adalah atas nama Allah, bukan atas nama orang lain, bukan karena orang lain. Dengan begitu insya Allah kita akan dapat fadilah pahala yang ngalir terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk semoga podcast ini semua yang dengerin dan yang nge-share, semoga semuanya dapat barokah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So thank you so much for watching and listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.